diberkati oleh firman Allah yang memberikan kami hidup yang kekal. Urapi hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu bagi kami ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman membuat iman kami bertumbuh, berbuah lebat, dan nama Tuhan dimuliakan. Bicaralah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada satu hal yang perlu kita sama-sama ketahui, bahwa dunia ini memang semakin lama akan semakin rusak. Bukan cuma keadaan alamiahnya yang rusak, tetapi manusianya pun akan semakin rusak. Itu sudah dikatakan oleh Alkitab sendiri. Jadi kalau kita menyaksikan tentang kekejian dari orang-orang, bahkan musibah di mana-mana, atau bahkan hal yang tidak pernah kita inginkan terjadi, itu terjadi, maka ketahuilah Bapak Ibu, maka memang dunia ini semakin rusak. Bahkan saya mau katakan, kerusakan yang kita lihat hari ini itu masih kecil. Masih ada yang lebih besar nanti. Mau tidak mau atau suka tidak suka, semua itu pasti akan terjadi. Cuman apakah itu terjadi di zaman kita atau tidak? Makanya mari kita terus membawa hidup kita dekat dengan Tuhan. Segala sesuatu akan hancur lenyap, tetapi orang yang ada dalam Tuhan akan tetap hidup. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari kenyataan ini atau kebenaran ini, baiklah setiap hari, setiap waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita, kita berupaya untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita membawa hidup kita semakin akrab dengan Tuhan. Waktunya sekarang terus bawa diri kita, dekatkan diri kita, bawa keluarga kita, siapapun yang kita kenal, bawa semakin dekat dengan Tuhan. Itulah waktunya sekarang. Dan mulai dari diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya akan melanjutkan yang kita bahas minggu lalu, yaitu tentang keselamatan. Apa itu keselamatan dan kenapa keselamatan itu ada di dalam Yesus. Nah Bapak Ibu, maksud saya juga dalam membagikan hal ini buat kita, yaitu supaya apa yang kita tahu kita bisa merasakannya, jangan sekedar kita tahu. Karena ahli Farisi tahu banyak, tapi tidak mereka merasakan dalam hidup mereka, sehingga tidak ada yang mereka buat dari apa yang mereka tahu. Nah kali ini kita akan melanjutkan materi kita ini, yaitu apa itu keselamatan dan kenapa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, sebagaimana yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah kalau minggu lalu kita membahas tentang penciptaan, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan matahari, bulan dan bintang, itu ajaib sekali. Terlalu dalam, terlalu luar biasa. Itu pun Allah ciptakan itu dengan perkataan atau dengan firman. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Dan semua itu Dia ciptakan dengan perkataan, dengan firman. Tetapi waktu Dia menciptakan manusia, Dia menciptakan manusia itu dengan tangannya sendiri. Dia bentuk manusia dari tanah liat dan menghembuskan nafas hidup kepadanya. Bahkan di pembahasan kita minggu lalu, manusia itu diciptakan Allah menurut rupa dan gambar Allah, atau diciptakan seperti Allah. Makanya kepada manusia diberi bagian di dalam Kejadian 1 ayat 26 untuk menguasai seluruh bumi, menguasai burung di udara, binatang di darat dan di laut. Artinya kenapa? Karena manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Makanya manusia itu diberi bagian oleh Tuhan untuk menguasai seluruh bumi ciptaannya. Dari situ kita melihat gambaran bahwa memang manusia itu diciptakan oleh Allah. Awalnya itu temannya Tuhan, orang yang layak dipercaya. Ingat hal ini, maka kita akan temukan apa sebenarnya keselamatan itu. Bagaimana kita membutuhkan keselamatan sementara kita hidup.
Bagaimana kita harus percaya kepada Yesus supaya selamat sementara kita masih hidup sampai hari ini. Nah, kita akan lanjut hari ini pembahasannya mulai dari Kejadian pasal 2 ayat 15 hingga ayat 17. Saya akan baca buat kita. Ada juga saya share PowerPoint. Kejadian pasal 2 ayat 15 hingga ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan ini bagaimana ketika Allah menciptakan manusia, bahkan memberi mereka bagian untuk menguasai bumi ciptaan Tuhan, dan menempatkan manusia itu di Taman Eden, di tempat yang sangat baik. Ketika mereka sudah ada di situ, Allah memberi perintah yang kita barusan baca ini. Semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kamu makan buahnya, sebab pada waktu kamu memakannya, kamu pasti akan mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi saya ingatkan kembali bahwa awalnya manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah. Bahkan kepada manusia itu diberi bagian oleh Allah untuk menguasai bumi ciptaannya. Itu bisa kita lihat di Kejadian 1 ayat 26. Setelah Allah memberi perintah supaya mereka tidak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, Allah pun menciptakan penolong bagi manusia itu di Kejadian pasal 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18 saya bacakan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi betapa kebutuhan, keperluan manusia itu ada dalam pikiran Allah. Sehingga Taman Eden yang begitu istimewa pun belum cukup untuk manusia. Oh, kayaknya masih ada yang kurang. Allah bentuklah dari tanah segala binatang di dalam pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-19 sampai 20. Dia katakan, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Nah, Bapak Ibu perhatikan bagaimana ketika manusia itu sudah punya tempat yang baik, sudah diberi bagian, engkau menguasai semua yang sudah kuciptakan ini. Tetapi Allah melihat masih belum lengkap. Dia ciptakan penolong. Betapa manusia itu sangat diperhatikan oleh Allah, sehingga dia ciptakan segala binatang seperti yang dikatakan di dalam 2 ayat 19 sampai 20 tadi. Setelah diciptakan, Allah melihat, masih belum cocok, masih belum tepat. Terus di Kejadian pasal 2 ayat 21 hingga 23, lalu Allah membentuk manusia untuk manusia itu supaya sama, baru sepadan. Allah membuat manusia itu tidur dan mengambil tulang rusuknya satu, makanya laki-laki ada rusuknya hilang. Jadi Allah membentuk dari tulang rusuk laki-laki itu seorang wanita. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan semua bagaimana Allah itu dan manusia waktu itu dekat sekali.
akrab, tidak ada jarak. Berikutnya di dalam Kejadian pasal 3, disitulah manusia itu dicobai oleh ular. Di Kejadian pasal 3 ayat yang pertama dan seterusnya, tiba-tiba datanglah seekor ular berbicara kepada manusia itu. Dia bilang, buah yang di taman ini semuanya boleh kamu makan kan? Bapak Ibu nanti bisa baca di Kejadian pasal 3 ayat 1 dan seterusnya. Perempuan itu bilang, oh tidak boleh, bukan begitu. Buah itu tidak boleh. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu tidak boleh. Karena Allah bilang, kami mati nanti kalau mau makannya. Tetapi ular bilang apa? Oh tidak begitu. Kalau kamu memakannya, kamu tidak mati. Tetapi kamu menjadi sama seperti Allah. Berpikir manusia ini, betul juga ya, soalnya buah itu enak kelihatannya. Bahkan buah itu memberi pengertian tentang yang baik dan yang jahat. Di dalam pasal 3 ayat 6, akhirnya manusia itu tergoda sehingga dia mengambil buah itu dan memakannya dan memberikan kepada suaminya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, waktu mereka memakan buah itu, waktu itu mata mereka sudah terbuka. Kira-kira menurut Bapak Ibu sebelumnya mata mereka tertutup begini? Pasti tidak, pasti terbuka juga. Tetapi yang dimaksudkan ini adalah kemuliaan Allah yang menutupi manusia daging itu sudah hilang. Sehingga mereka memandang dengan mata manusiawi. Dan akhirnya mereka melihat diri mereka telanjang. Mereka kaget, oh telanjang, emang kemarin nggak telanjang? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, waktu mereka menyadari mereka telanjang, akhirnya mereka bersembunyi. Mental mereka sudah kacau. Mental manusia itu sudah rusak. Awalnya mereka hidup dengan bahagia, sukacita, tidak ada kekurangan, tidak ada malu. Kenapa tidak ada yang perlu dipermalukan dalam hidup mereka awalnya? Tapi waktu mereka makan buah itu, mereka jadi malu. Naturnya rusak, hancur. Mereka sudah berdosa, meleset dari tujuan Allah, atau biasa disebut hamartia. Artinya mereka sudah berdosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, manusia yang awalnya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, bahkan kepada mereka diberi kuasa untuk menguasai apa yang sudah Allah ciptakan, itu sudah tidak begitu lagi status atau posisi mereka. Jadi Bapak Ibu, kita merenungkan pribadi kita sendiri, tentu hati nurani kecil kita, akal budi baik kita, itu selalu memikirkan, merancangkan hal yang baik. Karena memang perkataan Allah, karena kita ini nafas ini dari Allah. Nafas itulah yang selalu mengingatkan kita untuk melakukan hal yang baik. Tetapi daging kita tidak dapat melakukan itu. Makanya Paulus katakan, saya sering bertentangan dengan diri saya sendiri. Aku ingin hal yang baik, tetapi yang kulakukan hal yang jahat. Kenapa? Karena memang natur manusia sudah rusak, sudah hancur. Dia tidak bisa menjadi baik sebagaimana Allah menciptakan mereka sebelumnya. Nah, ketika manusia itu sudah rusak, mereka melihat diri mereka telanjang, mereka malu. Dan akhirnya mereka menutupi ketelanjangannya dengan daun. Ambil daun tutup, karena telanjang mereka. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 7 dia katakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat jawat. Nah, itu mereka untuk menutupi aib mereka, ketelanjangan mereka. Nah, Bapak Ibu tahu ini adalah sebuah keadaan yang rusak. Nah, ketelanjangan mereka membuat mereka sudah kehilangan harga diri atau nilai standar. Mereka sudah hilang. Ada yang mau berjalan pakai daun saja? Di luar itu pakai daun, tidak pakai baju.
Nggak bisa, pasti nggak pede dia. Jangankan pakai daun, bajunya nggak terlalu bagus saja nggak pede dia jalan. Ya itu memang karena manusia sekarang posisinya sudah rusak. Semua dia gunakan yang di dunia ini untuk merasa sempurna. Namun Allah juga menolong manusia itu dengan membuat pakaian dari kulit binatang yang agak bagus buat mereka. Allah membuat daun itu. Setelah Allah membuat pakaian dari kulit binatang buat manusia itu, nanti kita lihat di Kejadian pasal 3. Setelah itu Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Kita lihat Kejadian 33 ayat 3 ayat 22. Saya baca di sini Kejadian 3 ayat 22 sampai 24. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika manusia itu sudah rusak, Allah mengusir mereka. Bisa dikatakan kau tidak layak jadi orang yang saya percayai. Kau tidak layak tinggal di tempat yang ditentukan hanya bagi yang layak bagiku. Jadi manusia itu diusir dari Taman Eden. Di situ ada damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kenyamanan, semua yang terbaik ada di situ. Tetapi Allah mengusir manusia dari situ karena sudah tidak layak. Nah, Bapak Ibu, saya mau kita menangkap semua yang saya sampaikan ini untuk bisa menemukan nanti di mana keselamatan, karena ini baru season kedua, kita masih ada season berikutnya nanti. Nanti di terakhir nanti saya akan bahas lengkap nih. Dan ketika manusia itu diusir dari Taman Eden, mulai saat itu manusia itu terpisah dari Allah. Manusia harus berusaha sendiri untuk hidup dengan natur yang rendah atau nilai yang sudah rusak, dengan tipe karakter yang sudah berdosa. Mereka harus bertahan hidup, berjuang sendiri untuk hidup. Nah, ada beberapa hal yang manusia lakukan sampai hari ini ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa untuk mencapai nilai di mana Allah menciptakan mereka pada awalnya. Itulah yang manusia sedang perjuangkan sejak manusia jatuh ke dalam dosa sampai hari ini. Yaitu yang pertama, mungkin bisa tambah slide lewat semua ini, lewat. Nah, ini yang pertama yang manusia upayakan sejak jatuh ke dalam dosa sampai hari ini, yaitu menutupi ketelanjangannya dengan barang yang fana. Pada awalnya manusia itu memang diciptakan tidak berpakaian oleh Allah, tetapi mereka dibalut oleh kemuliaan Allah sehingga mereka kedapatan sempurna di hadapan Allah, mulia. Tetapi waktu mereka melanggar Allah, waktu itu kemuliaan yang memberikan mereka kesempurnaan itu hilang. Mereka najis, mereka telanjang. Dan akhirnya mereka mengambil barang fana, yaitu yang pertama itu daun, untuk menutupi ketelanjangan mereka. Kenapa? Karena sudah tidak ada kemuliaan Allah. Mereka harus berjuang menutupi ketelanjangan mereka. Nah, Bapak Ibu, ini dilakukan oleh manusia sejak itu sampai hari ini. Makanya kalau kita merasa kurang pede kalau baju kita kurang bagus, nah itulah dia. Kurang pede kalau baju kita tidak sebagus baju orang lain, karena anggapnya kalau baju kita semakin bagus, semakin sempurna kita. Akhirnya semakin percaya diri kita. Manusia membuat
dia merasa sempurna ketika memiliki kemewahan. Itu yang sudah manusia lakukan. Terus yang kedua, mereka juga berjuang supaya dipandang benar dengan cara saling menyalahkan satu dengan yang lain. Makanya di dalam Kejadian pasal 3 ayat 12 dan seterusnya, waktu Allah datang, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Maka manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Manusia itu pingin supaya tetap menjadi benar di hadapan Allah dengan cara menyalahkan yang lain. Karena dia, Tuhan, aku sebenarnya tidak begitu. Ya mungkin begitu. Kenapa? Dan itu yang manusia lakukan sejak mereka jatuh ke dalam dosa sampai hari ini. Kemudian waktu tanya perempuan ini bilang ular itu yang salah. Saling menuduh manusia. Nah Bapak Ibu, itulah yang dilakukan manusia sampai hari ini. Terus yang ketiga, manusia itu harus berjuang mengerjakan tanah untuk mendapat makanannya. Waktu Allah mengusir mereka dari Taman Eden, Allah berkata, dari tanah inilah kamu harus mendapat makananmu. Kenapa demikian? Karena awalnya waktu Allah menciptakan manusia, makanan sudah ada, tinggal dikelola. Tetapi setelah mereka berdosa, mereka harus kerja keras untuk menghasilkan bahan makanan. Makanya sekarang kita kerja tanah atau berusaha apapun, bisa hasil, bisa tidak ada hasil. Tetapi tidak begitu sebelumnya. Sebelumnya sudah ada, tinggal dikelola. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden itu supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Manusia hanya mengusahakan tanah kosong. Sampai hari ini kita mengusahakan tanah kosong. Tidak ada bahan-bahan makanan di situ. Kita harus menjadikan bahan makanan di situ. Jadi semulanya tidaklah demikian. Dan yang terakhir, manusia itu berjuang untuk menjadi layak di hadapan Allah dengan mempersembahkan korban. Ini banyak sekali ayatnya di dalam Keluaran, Kejadian, Keluaran, Imamat dan seterusnya. Agar mereka kembali layak, kembali sempurna sebagaimana Allah menciptakan mereka sebelumnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kitab Ibrani berkata bahwa setiap imam yang melakukan tiap-tiap hari pelayanan dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak menghapuskan dosa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, situasi manusia itu sudah kehilangan gambar dan rupa Allah. Dan untuk manusia itu hidup kembali, dia harus kembali kepada gambar semula itu, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Jadi usaha manusia mencari barang fana atau harta duniawi, itu semua tidak akan mengubah natur manusia. Itulah sebabnya Bapak Ibu, mari perbaiki natur kita. Bukan harta kita yang kita perbaiki. Mari kita perbaiki diri kita. Karena perkara duniawi atau harta duniawi itu tidak akan pernah menghilangkan nilai natur kita yang sudah rusak. Tidak akan bisa. Terus manusia yang berjuang supaya dipandang benar dengan saling mempersalahkan, itu juga tidak membuat manusia itu menambah nilainya di hadapan Tuhan. Tidak akan. Dan juga yang selanjutnya, manusia itu berjuang mengerjakan tanah untuk bertahan hidup. Dan yang terakhir tadi, korban itu tidak menghapus dosa sama sekali. Yang perlu adalah kita harus berubah.
Kita harus bertobat. Sampai di titik ini manusia itu harus berjuang. Itu pun tidak akan bisa membuat mereka menjadi seperti yang Allah ciptakan awal. Haleluya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya Tuhan. Haleluya, glory Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Terima kasih ya Bapa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasih menyingkapkan lebih banyak rahasia firman-Mu bagi kami Tuhan. Dan biarlah firman itu menimbulkan rasa di setiap pribadi kami, rasa yang memberi kami semangat untuk bertindak sesuai dengan firman-Mu. Sebab kami takut ya Tuhan. Kami takut kalau kami terhilang dari hadapan-Mu. Oh, kami mau ada di hadapan-Mu setiap waktu, setiap detik ya Tuhan, sepanjang masa. Kami mau selalu ada di dalam hadirat. Terima kasih buat firman-Mu pada